Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang keutamaan belajar Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Perkenalkan anggota kelompok kami, Nailul Rufaidah, Febriana Nabila Arafa, Nailul Hidayat, dan saya Iva Nurmaila Alfianti. Berikut adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Dalam kajian leksikon atau linguistik dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Ahmad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menjabarkan makna dari Quran Surat Az-Zumar ayat 6 pada setiap satu kalimatnya. Yang pertama, khalaqakum min nafsin wahidah. Dia menciptakan kamu dari seorang diri. Maksud dari seorang diri ini ialah Adam. Summa ja'alna minha zawjaha. Kemudian dia jadikan daripada istrinya. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, namun Allah tidak menciptakan wanita lain dari tulang rusuk laki-laki selain Hawa, seperti yang telah disebutkan juga dalam Quran surat Al-A'raf. Selanjutnya, wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj, yang artinya dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasang-pasangan dari binatang ternak. Binatang-binatang yang dimaksud ini telah disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 143-144. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan. Dia menjadikan kamu dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian, yakni dari air mani, kemudian segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan kemudian tulang belulang yang kemudian berakhir daging, atau dapat dikatakan secara medis istilah proses pembuahan. Yang kemudian fi dzulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Kegelapan yang dimaksud ini adalah 3 kegelapan dalam seorang ibu, gelapnya rahim dan gelapnya plasenta. Walaupun dalam 3 kegelapan Allah tetap mengindahkan ciptaannya. Kemudian lahul mulk, Tuhan yang mempunyai kerajaan, yaitu kerajaan yang dimaksudkan adalah dunia dan akhirat, bahwa Allah adalah penguasa di dunia dan di akhirat. Tiada sekutu baginya, dialah yang maha segalanya. Wa anna tusrafun, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Maksud dari ayat ini, bagaimana syaitan memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah. Kemudian ada kritik ayat yang berupa hadis. Berikut adalah hadisnya. Dan hadis tentang penciptaan manusia dan wanita banyak yang bersumber dari hadis Israiliyat dan riwayat-riwayat lain yang bersumber dari Injil, Taurat, dan Talmud. Selain hadis dan riwayat, terdapat juga ayat Al-Quran lain yang menjelaskan mengenai penciptaan Hawa atau penciptaan wanita. Di antaranya Quran Surat Al-Kahfi, Quran Surat Al-A'raf ayat 198, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, Quran Surat As-Sajdah ayat 7, Quran Surat Asy-Syura ayat 11, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Penjabarannya, Quran Surat Al-A'raf ayat 198 berisi tentang perintah untuk menyembah Allah. Kemudian Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 mengenai orang-orang kafir yang tidak beriman atau orang-orang yang berpaling dari Allah. Selanjutnya Quran Surat As-Sajdah ayat 7 tentang Allah menciptakan manusia dari tanah atau tentang penciptaan manusia. Quran Surat Asy-Syura ayat 11 tentang Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan binatang-binatang yang berpasangan pula. Kemudian yang terakhir Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 tentang penciptaan manusia yang berasal dari sari tanah. Selain menciptakan manusia secara berpasangan, Allah juga menciptakan binatang secara berpasangan seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 143-144. Kemudian analisis realitas historis. Pada mulanya Allah menciptakan hanya satu manusia saja, yaitu Adam, namun kemudian Allah menciptakan manusia lainnya dari tulang rusuk Adam yang dinamakan Hawa. Selain menciptakan Adam dan Hawa, Allah juga menciptakan 8 binatang yang berpasangan, yaitu kambing, domba, unta, dan lembu. Allah juga menjelaskan lebih lanjut mengenai penciptaan manusia, yaitu mulai ditanamkannya benih di dalam rahim seorang ibu. Proses kejadian yang pertama disebut dengan nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging atau lebih sering disebut dengan janin. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya kejadian seseorang di antara kamu di dalam perut ibunya adalah 40 hari berbentuk air mani, kemudian 40 hari setelahnya menjadi alaqah, dan 40 hari setelahnya menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin dan menetapkan 4 hal untuk kehidupannya, yaitu rizki, umur, amalnya, dan kehidupan bahagia atau tidak. Allah juga menjelaskan bahwa ketika manusia dalam kandungan terdapat 3 lapisan pelindung yang menyelimuti sebuah janin yang membuat janin itu merasa aman. Kemudian ada analisis ragam bahasa. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam Quran surat lain ada alma, an-nafs, at-tin, at-turab, nutfah, dan kemudian kata an-nafs wahidah tidak dimaknai dengan Adam, namun dimaknai dengan kata diri yang satu. Kata zaujaha walaupun diartikan dengan istri, namun dhamir ha merujuk pada nafs wahidah yang memiliki pengertian diri yang satu. Analisis generalisasi atau nilai pendidikan. Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan termasuk manusia dan binatang-binatang. Pada mulanya Allah menciptakan satu manusia yang bernama Adam, dan kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Dengan bersatunya pasangan manusia, terciptalah manusia lainnya yang dimulai dengan nutfah. Proses tersebut terus berlanjut selama 9 bulan di dalam perut seorang ibu. Kemudian dengan berubahnya sperma menjadi segumpal darah di dalam rahim, kemudian menjadi daging, hingga ditiupkannya ruh ke dalam janin dan memiliki bentuk yang sempurna, yang sudah Allah indahkan. Hal tersebut menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah kepada makhluknya. Dialah yang menciptakan semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Oleh karena itu, sebagai makhluknya tidak seharusnya seorang hamba berpaling darinya, karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah atau krisis praktis. Dari pembahasan sebelumnya, hikmah yang dapat diambil adalah satu, sebagai seorang hamba seharusnya dapat lebih menghargai wanita sebagai sesama makhluk Allah. Yang kedua, lebih bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya. Yang ketiga, meningkatkan iman kepada Allah karena tidak ada suatu hal di langit maupun di bumi yang berada di luar kendali Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semua ini. Yang terakhir, sebagai seorang yang beriman harus meyakini bahwa setiap manusia pasti memiliki pasangan, dan untuk menjemputnya diperlukan ikhtiar dan doa, karena setiap pasangan seseorang merupakan cerminan dari diri pasangannya. Sehingga dapat disimpulkan, pada awalnya Allah hanya menciptakan satu orang manusia saja di dunia, namun Allah kemudian menciptakan manusia kedua sebagai pasangannya, yaitu Hawa sebagai pasangan Adam. Namun dalam penciptaan manusia lainnya memiliki perbedaan dengan penciptaan Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan manusia lainnya atau wanita lainnya dari tulang rusuk pasangan hidupnya, namun hanya Hawalah yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Selain Allah menciptakan manusia secara berpasangan, Allah juga menciptakan binatang secara berpasangan, yaitu jantan dan betina. Dalam penciptaan manusia diperlukan beberapa tahapan atau fase yang harus dilalui. Fase-fase tersebut diawali dengan nutfah atau sperma yang kemudian menjadi segumpal darah dan kemudian menjadi daging, serta ditiupkan ruh oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing fase terjadi setiap 40 hari. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang belum kurang paham bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.